Halo, selamat sore Tribunor. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 27 Mei 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dalam sehari Tribuners, warga dihebohkan dengan 2 penemuan jenazah di Maluku Tengah. Dalam sehari, warga dihebohkan dengan 2 penemuan jenazah di Kabupaten Maluku Tengah atau Malteng pada Senin 26 Mei 2025. Kedua jenazah itu ditemukan pada 2 lokasi berbeda di Kabupaten Maluku Tengah, yakni di Pantai Kuako Negeri Souhoku sekitar pukul setengah 7 pagi. Dan satunya lagi di perairan Pelabuhan Amahai pada pukul 2 siang. Peristiwa itu dibenarkan Kapolsek Amahai Ibda Peter J. Sopa Kuaperu saat diwawancarai. Adapun penemuan jenazah di Pantai Kuako tersebut diketahui bernama Yan Mayos Syaranamual, 53 tahun, beralamat di Dusun Namano, Negeri Amahai. Keluarga korban Domingus Tahapari saat ditemui tribunambon.com menjelaskan, almarhum yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek itu telah meninggalkan rumah sejak Minggu 26 Mei 2025 dan tidak kembali hingga hari ini. Ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. PLH Kepala UPP Pelabuhan Amahai Husein Tuanaya mengatakan untuk jenazah yang ditemukan mengambang di Pelabuhan Amahai merupakan salah satu ABK kapal cepat di PT Dharma Indah bernama Daniel Joshua Lesnusa, 38 tahun, beralamat di Latu Halat. Ada penemuan sampai 2 penemuan mayat, yang pertama tadi di mayat ini adalah laki-laki, sehingga untuk nanti kita koordinasi dengan keluarga korban, mungkin kita bisa korban bisa arahkan ke rumah sakit untuk mungkin bisa otopsi supaya bisa tahu kejelasannya dia meninggal karena apa. Dari pihak keluarga udah tahu tentang mayat yang sekarang ditemukan? Sudah. Dari keluarga yang punya keluarga yang jenazah ini ada, sementara ada juga di TKP sama-sama juga. Indikasi bahwa dia adalah salah satu anak buah kapal milik Pak Siro. Iya, dia salah satu anak buah kapal dari milik Pak Siong. Sejak kapan hilang informasi yang dari kapal dari perusahaan melaporkan ke pihak kepolisian? Saya baru dapat juga tadi bahwa ada anggota dari ABK kapal yang hilang, sehingga kita mengecek di perhubungan, sehingga perhubungan sampaikan juga sudah hilang dari hari Sabtu malam. Begitu baru hari ini ada buat laporan untuk kehilangan. Pak, tadi ditemukan mayat sekitar pukul berapa tadi? Tadi penemuan mayat sekitar jam 2. Dan posisinya di sini ya? Di depan. Posisi depan pelabuhan kapal. Saat ini kan sudah ditaruh dalam kantong jenazah, itu berarti tadi dikatakan bahwa nanti berdasarkan permintaan keluarga kalau memang mau dibawa rumah sakit, akan dibawa rumah sakit atau begitu ya? Iya. Oke. Sip. Seperti itu, Pak. Pak, tiba sampai ditemukan itu dari kapan, Pak, yang di Tadi jam 2:10 yang tadi. Dia muncul itu? Yang muncul setelah nakoda setelah pengurus Pak Michael, dia datangkan dokumen, saya tanda tangan dokumen, ada laporan dari saya punya staf, Pak, itu ada mayat di belakang kapal. Kita bergerak langsung. Nah, kita bergerak. Kapalnya udah hidup? Kapalnya dia sudah set untuk mesin hidup ini, dia set mesin hidup. Mayatnya keluar dari belakang kapal. Kapal yang berangkat ini? Kapal yang berangkat ini, Pak. Yang jadwal hari Sabtu kemarin itu bukan? Tidak balik. Oh, yang itu tidak yang balik? tadi ini torpedo. Yang tadi dia set mesin jam 22:10 kalau tidak salah itu. Ya, langsung almarhum dia timbul di belakang. Nah, timbulnya kita punya pegawai staf satu namanya Benny Hilir Sales itu, dia bilang, Pak, ini ada. Kita langsung saya perintahkan dia segera izin pertolongan pertama. Pak Dandim juga ya tadi arahkan seperti itu. Pak, ini kan kalau kita lihat tadi di fisik tadi telinganya itu
kan seperti ada sobekan begitu. Siap. Nah, kalau di perjalanan hari Sabtu ke hari Minggu hari Senin di hari ini ada tidak tindakan-tindakan yang Itu kita lihat di medis. kekacauan dan sebagainya. Kalau itu bukan kita pun darah ke situ, itu nanti medis hasil Nah, pemeriksaan. maksudnya aktivitas kekacauan begitu, berkelahi begitu. Oh tidak. Tidak ada. Cuma yang kita dengar ribut malam itu, yang kita terima laporan itu, dia maki aja Pak. Akhirnya maki sentuh maki siapa, itu menurut keterangan dari ABK itu, dia maka itu dia pokoknya dia maki mau kembali. Tapi sentuh maki siapa, informasi yang kita copy dari ABK itu. Oke. Bagus aneh. Kata mikir kok apa? Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Pemuda geruduk Polda Maluku desak usut dugaan korupsi dana pilkada KPU Buru 33 miliar. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Kepemudaan atau OKP Bela Rakyat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Direktorat Reses Kriminal Khusus atau di Reskrimsus Polda Maluku Senin 26 Mei 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan agar dugaan korupsi dana pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buru senilai 33 miliar segera diusut tuntas. Sekitar pukul 12:30 siang, para demonstran tiba dengan membawa sejumlah poster berisi kecaman tajam. Salah satu poster yang paling mencolok bertuliskan, "Tangkap dan penjarakan Ketua KPU Buru dan 4 komisioner KPU Buru." Mereka secara bergantian menyampaikan orasi sebelum akhirnya memasukkan laporan pengaduan tertulis ke piket di Treskrimsus Polda Maluku. Selain melaporkan dugaan korupsi tersebut, para demonstran juga menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Polres Kabupaten Buru dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Buru. Hal ini disebabkan karena kedua lembaga penegak hukum tersebut dinilai lalai dalam menangani kasus serupa. Koordinator aksi Risman Solisa mendesak kepolisian untuk segera memanggil dan memeriksa Ketua KPU Kabupaten Buru beserta seluruh jajarannya terkait proses hukum ini. Dugaan korupsi ini berpusat pada dana hibah anggaran Pilkada 2024 dari KPU RI senilai 33 miliar yang diperuntukkan bagi KPU Kabupaten Buru. Koalisi OKP Bela Rakyat menyatakan bahwa aksi unjuk rasa ini adalah bentuk kepedulian dan kontrol sosial terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan integritas pejabat terpilih Indonesia. Mereka mendesak Polda dan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk mengusut dugaan korupsi dana hibah anggaran Pilkada 2024 dari KPU RI senilai 33 miliar di KPU Kabupaten Buru, kemudian meminta Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memeriksa Ketua KPU dan jajaran KPU Kabupaten Buru yang diduga terlibat dalam penggelapan anggaran Pilkada 2024 senilai 33 miliar. Kemudian meminta Polda Maluku untuk memeriksa Ketua KPU dan jajaran KPU Kabupaten Buru yang diduga terlibat dalam penggelapan anggaran Pilkada 2024 senilai 33 miliar.
Kemudian mendesak KPU Buru agar segera membayar gaji dan operasional PPS di 82 desa selama 2 bulan. Mendesak Polda Maluku untuk mengevaluasi Polres Kabupaten Buru karena dinilai gagal dalam penanganan kasus korupsi di KPU Buru. Aksi ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi penegak hukum di Maluku untuk bertindak cepat dan transparan dalam mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi dana pilkada ini. Terpisah dari itu, Tribuners, Dirreskrim Sus Polda Maluku Kombes Pol Peter Yanotama membenarkan bahwa laporan aduan kasus tersebut telah diterima. Namun Kombes Peter menjelaskan dokumen yang dimasukkan oleh pelapor belum lengkap. Aksi ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi penegak hukum di Maluku untuk bertindak cepat dan transparan dalam mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi dana pilkada. Kejelasan hukum tentu terjadi di tiga juga ada kami dan jajaran KPU juga ikut terlibat. Maka pemeriksaan hari ini kami dari Koalisi OKP Bela Rakyat, kami hadir di depan Polda Maluku terkait dengan dugaan korupsi anggaran 33 miliar yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buru dan jajaran di Kabupaten Buru. Nah, kami datang di depan Polda Maluku meminta, karena kedatangan kami di Polda Maluku ini, kami selain itu kami ingin menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Polres Kabupaten Buru dan juga Kejaksaan di Kabupaten Buru karena lambat dalam menangani kasus tersebut. Maka daripada itu kedatangan kami di Reses Kriminal Khusus ini agar segera Reses Kriminal Khusus menangani kasus dugaan korupsi yang terjadi di KPU Kabupaten Buru sekisaran 33 miliar dan juga terkait dengan proses hukum yang terjadi. Kami minta pihak kepolisian untuk segera melakukan panggilan khusus untuk KPU dan jajaran terkait dengan kasus tersebut. Oknum tersebut belum juga diperiksa. Ini karena apa? Kelalaian dari para penegak hukum, baik dari Polda Maluku, Polres Kabupaten Buru, dan juga Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Kabupaten Buru, saudara-saudara sekalian. Saya minta saudara-saudara sekalian menemui kami, lalu kita berdiskusi tentang problem dinamika yang terjadi baik di bumi raja-raja maupun di Tanah Akeba, yaitu di Kabupaten Buru itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Tentu dugaan korupsi merugikan negara kurang lebih 33 miliar yang sampai saat ini belum. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Jelang akhir 100 hari kerja Bupati Asis Yen Lua soroti pertumbuhan ekonomi daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Seram bagian Timur SPT Abdul Aziz Yen Lua soroti pertumbuhan ekonomi daerah jelang akhir 100 hari kerja Bupati Fahri Husni Al-Katiri. Terhitung sejak dilantik pada Kamis 20 Februari 2025 lalu, pemerintah Fahri Vito telah memasuki 95 hari masa kepemimpinannya Senin 26 Mei 2025. Aziz menilai masih banyak hal yang perlu dibenahi di tengah efisiensi anggaran. Satu di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi SPT yang semakin lemah. Dengan begitu, target 100 hari kerja yang ditegaskan Fahri saat pidato perdananya Senin 17 Maret 2025 lalu nampaknya tidak lagi sejalan. Ia menilai lemahnya ekonomi daerah patut menjadi perhatian serius pemerintah selama dalam mengatasi persoalan tersebut. Dirinya mengakui yang gencar dilakukan di awal pemerintahan Fahri adalah penataan birokrasi pemerintah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga birokrasi pemerintahan. Ada langkah reformasi birokrasi dengan rotasi dan mutasi, itu juga bagian dari penyegaran pemerintahan untuk menjawab kebutuhan layanan pemerintahan. Lebih lanjut, Aziz merasa banyak hal yang menjadi konsentrasi pemerintah daerah, khususnya Fahri Husni Al-Katiri dan wakilnya
Mubamat Miftah Toha Rumarei, maksud kami Rumarei Watimena. Dirinya berharap kelalaian itu bukan kesalahan bupati seutuhnya, namun juga bagian dari dampak instruksi Presiden terkait kebijakan efisiensi anggaran. Tidak resmi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kan? Tapi ini secara politik memang di sistem di era demokrasi ini menjadi satu agenda yang memang sering dikumandangkan di 100 hari kerja. Jadi memang kalau kita telaah 100 hari kerja pemerintah daerah, ini berbagai macam hal yang memang butuh kerja cepat, kerja cerdas untuk bisa mengubah situasi daerah. Karena sejauh ini dengan diberlakukannya salah satu kebijakan politik anggaran nasional seperti efisiensi itu mempengaruhi segala macam bentuk perencanaan daerah. Nah, oleh karena itu, ya kalau saya diminta untuk menilai bagaimana 100 hari kerja ke depan, tentu banyak hal yang masih diperbaiki oleh pemerintah daerah. Salah satu diantaranya soal penyerapan anggaran. Ini hal yang memang tidak dipandang remeh oleh pemerintah. Penyerapan anggaran. Kita lihat pertumbuhan ekonomi yang melemah dan seterusnya. Ya, memang ini yang menjadi tanggung jawab besar pemerintah daerah untuk mengejar target dan prestasi di 100 hari kerja ini. Yang kedua, ada langkah berikut untuk melakukan reformasi birokrasi dengan rotasi, mutasi dan seterusnya. Itu bagian dari penyegaran pemerintahan untuk menjawab kebutuhan pelayanan. Dijadikan sebagai satu kombinasi. Baik, terima kasih kepada masing-masing itu. Jadi logika tidak ada lagi. Jarak selesai. Sekaligus susunan kedua. Pihak sekretariat di poin yang berbasis ditambahkan kami telah diskusi bersama dan langsung kita meminta penjelasan lagi. Kalau misalnya dijadikan sebagai satu kombinasi yang terintegrasi dari logika tidak ada lagi. Jarak selesai. Sekaligus susunan kedua. Pihak sekretariat di poin yang berbasis ditambahkan kami telah diskusi bersama dan langsung kita meminta penjelasan lagi. Kalau misalnya dijadikan sebagai satu kombinasi yang terintegrasi dari tiga komisi. Jadi saya pikir rekomendasi. Kita beralih ke berita lainnya. Tribuners tertarik kerjasama perwakilan wali kota Suenai di Jepang sambangi Kota Tual. Pemerintah Kota Tual Provinsi Maluku menerima perwakilan wali kota Suenai Provinsi Fukuoka Jepang guna membahas kerjasama di sejumlah sektor Senin 26 Mei 2025. Kedatangan perwakilan wali kota Suenai ini setelah sebelumnya bertemu Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat pada 25 Februari 2025 lalu di Bandung, Jawa Barat. Perwakilan diterima Wali Tual Amir Umrah bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD teknis terkait. Kepada tribunabon.com, Wali Kota Tual Amir Umrah mengatakan kunjungan yang digelar merupakan bagian dari 2 kali pertemuan yang telah dilakukan Wali Kota Tual dan Wali Kota Suenai. Menurutnya, kerjasama ini akan meliputi beberapa sektor yakni pengembangan perikanan, tenaga kerja, pariwisata, pertanian. Ia berharap kerjasama itu dapat membuka peluang kerja bagi Tual untuk bisa bekerja di sektor pangan maupun tenaga kerja lainnya. Dengan perwakilan daripada wali kota Jepang, khususnya itu kota Fukuoka, yang ketemu pertama 2 kali juga ada keterwakilan ketemu juga di Bandung, dan hari ini ada tindak lanjutnya. Siap. Datang untuk lihat secara dekat tentang potensi yang ada di Tual. Itu menjadi diskusi dalam rangka untuk menjejaki tentang kerjasama dengan pemerintah kota Fukuoka di Jepang
terkait dengan itu, dan nantinya ketika proses itu tadi kan sudah gambaran tadi ada beberapa dinas, jadi ini gagasnya oleh Pak Wali Kota Tuan dan juga karena Pak Wali Kota di Ambon. Saya berpikir mereka datang di hari Rabu juga nanti rapat pertemuan berikutnya juga dengan Pak Wali Kota untuk membahas terkait dengan itu, dan mereka mencoba untuk menata tentang potensi baik itu perikanan tangkap maupun budidaya maupun dari juga sektor pertanian juga yang ada di sini. Dan nanti juga kerjasama juga nanti pemerintah provinsi Jawa Barat itu Garut, dan juga diskusi terkait dengan itu, sehingga mereka datang untuk mendengar dari dinas terkait ya, yaitu PTSP, ada perikanan, ada pariwisata, dan begitu juga dengan Perindak ya, Perindustrian Perdagangan, terkait dengan bagaimana mengelola sumber daya alam kita terutama dari sektor perikanan di Kota Tua. Siap, Pak tadi. Memang tenaga kerja itu waktu itu kan kebetulan waktu itu mereka sampaikan ke Pak Wali Kota juga. Siap. Itu juga sampaikan dan kita jejaki sampai sekarang mungkin belum ada yang untuk kerja di Jepang, dan itu bisa mereka bisa mengetahui, pelajari sebagai sebuah magang supaya mereka tahu bahwa perkembangan daerah-daerah berkembang seperti apa. Memang resiko seperti itu, sehingga mereka sudah kasih ruang untuk baik dari sisi kesehatan dan Supiroto juga ada. Dan begitu juga adalah magang-magang yang lain yang tadi mereka sudah sampaikan, dan itu waktu itu sudah sampai pada Pak Wali Kota sangat merespon ini, dan kita diskusikan dan kita minimal tidak bisa serta-merta, tapi kita diskusikan seperti dia fokus seperti apa arahnya ke depan. Intinya apapun kebijakan kita lakukan ada berikan manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kota Tua, dan berikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah kita. Itu paling penting di situ. Walaupun metodologi kerjasama kita, tapi penting kita terhadap proyek kita yang ada di Kota Tua. Profesional orang luar Pak, kamu kerja benar tinggal di tempat nanti yang lain. Bisa dapat 3 hari ya, dapat hasil. Ini anak-anak Pak yang satu orang ya, dia biasa ditemani. Biasa. 1, 2, 3. Dua. Kiri di atas. 1, 2, 3. Sekarang. Siap, izin 1, 2, 3. Tribuners, warga antusias sambut screening gratis kanker payudara dari Siloam Hospital Ambon. Ratusan warga Kota Ambon antusias mengikuti screening USG kanker payudara gratis yang diselenggarakan Siloam Hospital bekerja sama dengan pemerintah Kota Ambon. Kegiatan yang berlangsung di lantai 2 Balai Kota Senin 26 Mei 2025 itu merupakan bagian dari program nasional bertajuk Selangkah atau Semangat Lawan Kanker yang diinisiasi langsung oleh Hospital Group. Tujuan utama program ini yakni memberikan akses screening kanker payudara secara gratis, terutama bagi perempuan yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan pemeriksaan dini. Ditemui tribunambon.com, Project Officer Selangkah Program Head Office Siloam Hospital Group, Jonathan Immanuel Kodrata, menjelaskan bahwa program ini telah dijalankan sejak Maret 2023 pada beberapa wilayah di Indonesia. Lebih lanjut ditegaskan Jonathan, screening dini sangat penting karena dapat membantu perempuan mengenali potensi risiko kanker sejak awal, sehingga penanganan bisa lebih cepat dan efektif. Sementara itu, Head Division of Business Development Siloam Hospital Ambon, Tasya Kurman, mengungkapkan rasa syukur atas tingginya respon masyarakat. Tercatat sebanyak 210 peserta mengikuti screening mulai pukul 8 hingga setengah 3 siang. Tasya juga menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bersama pemerintah Kota Ambon. Acara ini juga dikemas dengan pemberian 50 unit antropometri kepada pemerintah Kota Ambon untuk dibagi ke 50 kelurahan desa atau negeri. Saya tim dari Selangkah, program Selangkah dari Head Office Siloam Hospital Group. Jadi sekarang kita lagi berada di Ambon, tepatnya di kantor Wali Kota Ambon. Kita sedang mengadakan program screening kanker payudara secara gratis untuk bagi para wanita di Ambon dan sekitarnya. Jadi para wanita Ambon boleh banget datang ke kantor Wali Kota untuk mengikuti program screening kanker
payudara USG secara gratis hanya dengan membawa KTP. Itu saja, dan tidak ada batasan umur maksimalnya. Nah, program Serangga sendiri itu sudah dilakukan sejak Maret 2023, dan ini sudah kota kesekian di Indonesia yang sudah kita datangi. Sebelumnya kita juga sudah melakukan screening kanker payudara itu di beberapa kota lainnya, seperti yang kalau di Indonesia Timur tuh ada Lombok, ada Kupang gitu. Kita juga udah sempat ke Bali, Makassar, Palembang, Jambi, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Dan program ini kita lakukan sampai dengan akhir Desember 2025. Namun untuk ibu-ibu atau masyarakat perempuan di Ambon bisa datang ke kantor Wali Kota Ambon sampai dengan hari Rabu ini tanggal 28 Mei 2025. Gitu. Jadi para wanita di Ambon silakan datang ke sini, tinggal membawa KTP saja, langsung daftar screening supaya masyarakat perempuan di Ambon sehat selalu dan semua. Boleh, Bu. Jadi hari ini kita melakukan screening USG yang kami lakukan bekerja sama dengan pemerintah kota dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28. Jadi screening ini apa? Screeningnya adalah screening USG untuk mencegah kanker payudara. Jadi kami dari Rumah Sakit Siloam Ambon diterima dengan sangat baik oleh pemerintah kota, oleh Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota, Bapak PJ Sekot, sehingga acara ini bisa berlangsung. Jadi memang Siloam Ambon ikut hadir di sini untuk membantu, kami saling membantu antara Siloam Ambon dengan pemerintah kota untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan taraf kesehatan warga masyarakat Kota Ambon. Acara ini kami lakukan dari tanggal 26 sampai tanggal 28 dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi warga Kota Ambon, perempuan berusia 17 tahun ke atas dan ber-KTP Ambon, mari datang, ramaikan, dan mari kita periksa sama-sama. Untuk antusiasme dari tadi pagi kita buka, dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang ini, sudah 210 masyarakat perempuan yang datang untuk screening di sini. Jadi kami tetap mengharapkan untuk warga masyarakat perempuan, mari datang, karena kesempatan ini belum tentu hadir lagi nih dalam tahun ini. Jadi mumpung ada, mari datang, kita periksa kesehatan kita bersama-sama. Oke, terima kasih, Bu. Baik Tribuners, seperti itu tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 27 Mei 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Misha Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.